Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caizila Sriani, tingkat 2 Rek 2. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan yang berjudul Menyusui Tidak Efektif Berhubungan dengan Ketidakadekuatan Suplai ASI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caizila Sriani. Di sini saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan. Saya akan melakukan promosi kesehatan ya, Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Putri. Nah, saya akan melakukan promosi kesehatan selama 60 menit. Kalau boleh tahu apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia, baiklah, Bu. Nah, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan, yaitu menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI ya, Bu. Nah, di sini kalau boleh tahu, apakah Ibu mengetahui apa itu menyusui tidak efektif, Bu? Sebenarnya tidak benar ya, Dek. Bu, benar, tapi di sini saya akan tambahkan ya, Bu. Jadi, menyusui tidak efektif itu merupakan kondisi di mana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesulitan pada saat menyusui. Jadi intinya ibu dan bayi ini kesulitan dalam menyusui ya, Bu ya. 2, 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebabnya ya, Bu. Yang pertama itu ketidakadekuatan suplai ASI. Jadi biasanya ASI ibu itu tersumbat atau tidak mengeluarkan banyak ASINya ya, Bu. Lalu yang kedua itu ada anomali payudara ibu atau biasanya putingnya masuk ke dalam. Yang ketiga itu ketidakadekuatan refleks menghisap bayi. Biasanya bayinya nggak kuat dalam menghisap payudara ibu untuk menyusui. Yang terakhir itu payudaranya bengkak ya, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktornya ya, Bu. Yang pertama itu biasanya ada faktor pengetahuan. Biasanya ibu yang kurang pengetahuannya tentang pentingnya ASI untuk anak itu tidak akan memberikan ASINya untuk anaknya karena dia sedikit pengetahuannya tentang ASI eksklusif ya, Bu. Lalu yang kedua itu ada pekerjaan. Biasanya ibu yang sibuk melakukan pekerjaan di rumah atau di luar rumah, dia tidak akan memberikan ASI eksklusifnya terhadap anaknya. Lalu yang ketiga itu kondisi kesehatan ibu. Biasanya ibu-ibu yang mengalami penyakit AIDS, hepatitis atau TBC, dia tidak akan memberikan ASI eksklusifnya kepada bayinya. Lalu yang keempat, yang keempat ini orang penting dalam referensi keluarga ya, Bu. Nah, biasanya ini suami atau keluarga dapat mempengaruhi perilaku ibu dalam menyusui. Yang kelima itu pengaruh iklan susu formula. Biasanya kan ibu suka ngeliat iklan-iklan di TV ya, Bu ya, kayak susu-susu formula untuk bayi. Itu kan banyak manfaatnya. Nah, ibu tuh biasanya terpengaruhi dan langsung membeli susu tersebut, lalu ibu tidak memberikan ASI eksklusif lagi kepada bayi ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampaknya ya, Bu. Nah, ibu tahu nggak sih apa aja dampaknya? Anaknya sering sakit ya? Iya, betul sekali, Bu. Yang pertama itu biasanya bertambahnya kerentanan terhadap penyakit bayi maupun ibunya. Nah, biasanya kalau ibunya ini biasanya akan mengalami bengkak pada payudaranya ya, Bu, karena air susunya tidak keluar secara efektif. Lalu yang kedua itu biasanya adiknya akan terkena biasanya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas ya. Lalu yang kedua itu ada biaya susu formula. Biasanya kalau anak-anak atau bayi yang sering dikasih susu formula itu akan terbebani oleh biayanya ya, Bu, karena ibu kan sama suami ibu kerja, jadi akan terpotong uangnya untuk membeli susu formula untuk adiknya. 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, Bu, pengertian menyusui yang benar. Ibu tahu nggak menyusui yang benar? Nggak tahu ya. Di sini saya akan menjelaskan ya, Bu. Jadi, menyusui yang benar itu merupakan memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Jadi posisi ibu saat menyusui itu bayinya benar ya, Bu ya. Lalu manfaatnya di sini menyusui yang benar itu yang pertama, puting susunya tidak lecet. Jadi kalau misalkan ibu menyusui anaknya dengan benar, puting susu ibu nggak lecet. Yang kedua itu perlekatan menyusui pada bayinya kuat. Yang ketiganya bayinya menjadi tenang, nggak gampang nangis ya, Bu ya. Yang keempat, tidak terjadi gumong atau tidak terjadi kekenyangan pada bayi. Nah, di sini saya akan menjelaskan posisinya ya, Bu ya. Pertama itu ada posisi dekapan. Posisi dekapan itu biasanya perut ibu dan perut anak ibu bertemu. Nah, seperti ini, Bu. Iya, jadi ya, Bu, benar seperti ini. Dada ibu dan dada bayi juga bertemu ya, Bu ya. Nah, lalu yang kedua itu ada posisi football hand
football hold ya Bu ya. Jadi biasanya kepala anak ibu itu disongong seperti ini. Nah biasanya ini untuk bayi-bayi yang prematur ya Bu ya. Lalu yang ketiga itu posisi berbaring, biasanya ini untuk ibu-ibu yang habis sehat ya, sambil tiduran sambil menyusui. Nah di sini saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah untuk menyusui yang benar ya Bu ya. Pertama itu kita harus cuci tangan dulu Bu. Udah cuci tangan, kita bisa membuka baju kancing atas ibu. Ya Bu, coba silakan Bu. Ya, dibuka ya Bu. Setelah dibuka, ibu bisa. Nah sebelum menyusui, ibu bisa mengeluarkan sedikit ASI ibu ya Bu. Coba keluarkan Bu. Nah bisa diolesin Bu di payudara ibu untuk mengembangkan payudara ibu. Lalu setelah itu ibu bisa pertama ibu pegang anak ibu. Nah ya, jadi posisinya sejajar ya Bu ya, kuping badan itu sejajar. Lalu ini harus di lengan atas ibu. Nah baik, seperti ini dia menghadap ke payudara ibu ya Bu. Lalu setelah itu ibu bisa memencet payudara ibu. Nah ya seperti itu ya Bu. Baik, nah jadi kalau ibu ingin menyusui anak ibu seperti ini ya Bu caranya ya Bu, tapi jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Nah di sini saya akan mengevaluasi ya Bu. Tadi pengertian menyusui tidak efektif itu apa ya Bu? Kesulitan dalam menyusui. Iya Bu, benar sekali. Nah lalu di sini saya akan menanyakan tentang langkah-langkahnya. Yang pertama apa aja Bu? Cuci tangan. Iya Bu, benar. Lalu Buka baju. buka baju bagian atas. Lalu oleskan. iya Bu, benar. Lalu posisi bayi sejajar dengan payudara ibu, dan ininya sejajar ya Bu, kuping dan badan. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau misalkan ibu ingin menyusui anaknya, ibu tuh harus melakukan posisi yang baik dan benar agar tidak terjadi kesulitan dalam menyusui ya Bu. Nah sekian ya Bu promosi kesehatan dari saya. Kalau misalkan ibu ada kesulitan dalam menyusui atau ada yang kurang mengerti, ibu bisa hubungi saya ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya Bu.